Allahal azim alladzi la ilaha illa huwa أزواجه وذريته أجمعين ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وخصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا أبي محمد أمين بدل إسماعيل أرواح أهل سلسلاتنا وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح أهلنا يا الله وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية القبول وبنية الوصول وبنية الشفاء ولطول العمر ولتيسير الرزق وللزيارة مكة والمدينة ولإفتتاح أبواب المقاصد والحاجات بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 34. Nggih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal jumu'atu, dan bermula salat Jumat, fardu ainin, yaitu hukumnya fardu ain, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam, zakarin, yang laki-laki, hurrin, yang merdeka, hadirin, yang mukim, bila uzrin syar'iyyin, dengan tanpa udzur syar'i, kal maradi wal matari, seperti garing dan hujan. Nah, jadi sembahyang Jumat hukumnya fardu ain. Beda kena dengan sembahyang berjamaah selain Jumat. Kalau selain Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah fardu kifayah. Adapun Jumat itu adalah fardu ain. Jumat itu yang abdalnya memang pas di kitab. Anu bi dhammil mim. Bacaannya Jumu'at. Cuma boleh bi kasril mim. Jum'at. Cuma kalau orang kampung Jumahat. Arah atas salah. Asa ka masjid ha. Jadi kalau orang kampung menyambat Jumat. Kalau kita menyambat Jumat, sebenarnya yang bujur lugat itu Jumu'at. Cuma kita nih kayaknya tanyaman sokon dibaca demah. Ya kalau Jumat. Kalau belajar lugat yang bujur Jumu'at, itu yang pasnya sama itu di kitab tuh sama itu. Cuma kita nih berat menyambat demah, karena baris demah itu beuntungai menggerakkan dua bibir. Jadi bibir atas dengan bibir bawah digerakkan, itulah demah. Coba kita baca jadi U itu bibir atas bergerak, bibir bawah bergerak. Jadi demah itu paling berat harakat. Imbah demah hanya kasrah. Kasrah itu adingnya si demah. Nggih. Adingnya si demah. Kalau kasrah itu membacanya bibir bawah aja bergerak, bibir atas kada. Coba kita rasa. Jadi bibir bawah, bibir atas jangan bergerak. Hamai kalau jangan salah bibir atas bawahnya lah. Sama itu. Paham? Nah, jadi oleh karena itu demah itu menggerakkan dua bibir. Kalau menggerakkan satu bibir kasrah. Berarti kasrah itu adingnya demah. Upin lawan ipin menenang tuha. Upin. Jadi upin kakak, ipin ading. Nah, beda dengan fathah. Kalau fathah itu kadang menggerakkan dua bibir, cuma bibir benganga. Coba Jadi upin, ipin, apin. Apin itu kucingnya upin.
Jadi Jumat. Cuma kita nyaman menyambat Jumat. Orang kampung Jumat. Nah, gitu. Araha orang kampung Jumat asal turun. Nah, sembahyang Jumat hukumnya fardu ain. 1, kullu muslimin. Tiap-tiap orang Muslim. Berarti orang kafir kada wajib Jumat. Lawan orang kafir bahaya berjumat. Kalau kusangu sinapang sih dia. Habis ditimbakinya orang Islam. Paham ya lah? Nah, dinta. Jadi orang kafir dak wajib Jumat. Dinta. Yang kedua, zakarin. Zakarin itu laki. Laki. Berarti bebinian kada wajib Jumat. Cuma seandainya bebinian berjumat boleh kada? Boleh. Tinta. Itu yang di belakang tinda itu mudahan kayaknya berjumat. Kadang aminnya. Mudahan umrah haji. Kayaknya bebinian naik pian punya merasani umroh. Enggak kah? Nggih, barangkali karena entah di Masjid Nabawi atau di Masjid Mekah, kayaknya boleh jadi terdapat hari Jumat. Nah, bebinian di Madinah itu Jumat. Itu ada namanya Babu An-Nisa. Anu pintu perempuan. Nah, itu. Jadi kada mustahil bebinian umpat Jumat. Bahkan di Mekah di Madinah itu bebinian pun ikut sembahyang kifayah. Jadi orang meninggal umpat sembahyang kifayah. Jadi ada dua buting. Nggih ulun melajari di Putri, di pondok, di Putri, 1 sembahyang jenazah, yang kedua sembahyang Jumat. Sekalipun kita di Indonesia, kita di Banjar, di Kalimantan Selatan, kita kan kada tak adab nih bebinian Jumat. Kita kada tak adab nih bebinian sembahyang orang mati kifayah. Cuma mudahan berumrah. Amin. Pian punya berumrah, bebinian tarasani berjumat. Bebinian tarasani sembahyang kifayah. Jadi oleh karena itu putri yang di belakang tinda, sekalipun hari ini kita belajar sembahyang Jumat, pian jangan goreng. Nilai pelajaran ulun aja. Kalau bebul haid ayo aja. Di sembahyang Jumat ini laki-laki hadang dahulu. Kalau ku umrah, karena terasani sembahyang jenazah. Kalau ku umrah, bisa tasarani sembahyang Jumat. Jadi ulun doakan yang hadir sebedataan, baik laki-laki, baik bini-bini, mudahan umrah haji insyaallah. Merasani kena Jumat tuh. Jadi bebinian boleh Jumat sekalipun kada wajib. Kemudian hurin itu artinya merdeka. Berarti budak kada wajib Jumat sekalipun budaknya laki-laki. Mengapa jadi budak? Karena si budak ini jadi khadam, jadi pembantu melayani tuan. Kita bersyukur juga lah mengapa bebinian kada berjumat. 1 masih terkadang masjid itu hibak dengan lelaki yang sudah punya bebinian wajib berjumat. Wah, bisa tertander no tindak bebinian. Kita Idul Fitri dengan Idul Adha aja punya bebinian umpat otomatis jemaah tuh banyak. Nah, melu untung lah. Nah, itu 1 hikmahnya. Yang kedua, bu untung munya bebinian berjumat, kita datang parut lapar, je bini belum memasak ke air. Bini umpat berjumat. Itu juga budak. Jadi budak itu mengapa jadi kada wajib Jumat? Karena inya jadi khadam tuannya. Kemudian pulang sambungannya yang wajib berjumat hadirin. Hadirin itu artinya orang yang hadir. Hadir itu ada 2 arti. Pian dabir. Hadir itu ada 2. 1 mustautin. Mustautin. Mim, sin, ta, waw, po besar, nun. Mustautin.
Mustautin itu wajib berjumat dan dihitung ahad min arba'in kurang 40. 1 dari 40. Yang kedua, hadir itu bisa diartii mukim. Mukim itu wajib berjumat. Cuma kada dihitung 40. Paham? Nah, berarti lawanan hadir berarti goib. Siapa goib? Musafirin. Kurang musafir. Musafir tidak wajib Jumat. Cuma bolehlah orang musafir berjumat. Boleh. Apalagi kita kan di mana-mana ada masjid. Guru jadi punya musafir, boleh ke hulu sungai, itu singgah Jumat. Karena kiri kanan masjidnya, di rantau banyak masjid, di kandangan banyak masjid. Apakah ada berjumat? Paham salah? Nah, ini di sini biasanya Jumat di sini atau Jumat di luar? Jumat di luar. Nah, berarti bebuhan pian di sini mukim mustautin. Ulun ulang, pondok di sini mukim mustautin. Mukim. Nggih, sama di Beraba itu di Pemangki, sama di Al-Falah, sama di Darul Ilmi sama lah. Anu keluar juga, artinya punya Jumatan kada di pondok, keluar karena orang pondok ini kan orang mukim. Kada boleh maulah Jumat. Sudah paham? Jadi orang mukim wajib mengumpati Mustautin itu apa guru? Dengarkan ulang. Mustautin itu orang penduduk kampung situ. Paham? Angkat tangan di sini orang bati-bati. Angkat tangan. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 banyak udah jadi menghitung. Cuma kada sawat 40. Nah, berarti di sini kada usah diadakan Jumat. Paham insyaallah? Karena sisanya mukim. Lawan juga nang angkat tangan anu kada balik lagi juga, belum zakarin. Nya zakar tuh orang harus balik. Paham ya lah? Nah, jadi ulun ulang yang wajib Jumat hadir. Hadir itu kada gaib. Gaib itu kadada garis miring musafir. Siapa hadir? 1 mukim. Mukim tuh orang pendatang. Kita di Martapura banyak pondokan di Martapura. Martapura kota santri. Cuma pondokan di Martapura wajib pada berjumat. Wajib sama pian juga wajib berjumat. Wajib. Cuma dihitung ada 40. Kada dihitung. Beda dengan mustautin. Mustautin itu orang Martapuranya. Nggih, atau kada Martapura juga, cuma sudah tinggal di Martapura. Mudahan paham. KTP Martapura, kartu keluarga Martapura. Sudah paham? Berumah di Martapura, bahkan maunya meninggal pun di Martapura. Paham? Itu namanya mustautin. Jadi mustautin wajib Jumat dan dihitung orang 40. Mudahan paham insyaallah lah. Jadi pian ini pas dia Jumatnya keluar. Mengapa jadi Jumat keluar? Kada di dalam pondok karena yang hadir di sini orang bati-batinya orang sini kada sawat orang 40. Apalagi nang mengangkat tangan orangnya belum zakarin, masih gulam, masih kekanakan, belum balik. Nah, sama itu. Kemudian ulang sambungannya bila uzrin syar'iyyin, tanpa ujur syara. Ujur syara contohnya maradi seperti sakit. Mudahan kita sehat. Mudahan sehat panjang umur. Sehat itu penting. Karena munya kada sehat kada kau berjumat. Oleh karena itu ada kaidahnya sama ini. Sihatul abdan muqaddamatun ala sihatil adyan. Sihatul abdan, sihat badan. Muqaddamatun itu artinya didahulukan, dimenangkan. Ala sihatil adyan, atas sihat agama. Jadi agama dengan sihat
ternyata agama saurang memanangakan sihat. Ada orang betianan, ada orang hamil, diponis dokter lamah kandungan. Lalu bulan puasa, ujar dokter maunya puasa, ibu nanti keguguran karena ibu lama kandungan. Pertanyaan satu, pilih puasa atau pilih keguguran? Salah. Ulang. Ada bebinian betianan cuma lama kandungan, munya dibawa puasa keguguran. Paham penjelasan? Dibawa puasa keguguran. Munya inya kada puasa kandungannya selamat. Pertanyaan ulun, pilih mempertahankan kak bayi di parut atau pertahankan puasa biar keguguran? Bayi di parut. Agama tuh masya Allah, paham insya Allah. Jadi manang sehat. Puasa kawaji di kodok. Kalau anak ada kawaji kodok. Paham madirolan? Nah, dinta. Contoh kedua nih. Contoh kedua. Ada kaum masjid. Nggih, subuh ajan, habis yang subuh, ba'diyah subuh. Lalu ambil mikrofon, baca ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Sekalinya daur di luar masjid, api jar, api. Kebakaran. Sekali dijingok rumah kaum. Nasib kaum, rumah kaum, apa kendaraan, kitab macam-macam. Kira-kira tarusakan ya hayu qayyum atau salamatakan kendaraan kitab di rumah? Salamatakan kitab kendaraan di rumah. Paham insyaallah? Dinta arah habis jar ya hayu qayyum gini jar. Jangan. Paham ya Allah bentang? Jadi oleh karena itu bu, untungnya artinya keselamatan jiwa kita itu ternyata lebih dimanangkan. Yang memenangkan ini si agama. Bahkan di kitab itu seandainya kawa masih menyelamatkan harta, seandainya tak siang hari, insya Allah kada berdosa. Insya Allah kada berdosa karena menyelamatkan harta, menyelamatkan jiwa itu ternyata agama mengizini. Oleh karena itu sihatul abdan muqaddamatun ala sihatil adyan. Mudahan sehat. Ada bapak ayah punya sehat nyaman berjumat karena munya gering di mapahanak berjumat. Paham utang? Nah dinta, ini nasihat nih, munya sihat nyaman kalau mengaji, munya sihat nyaman mengaji, munya garing nyaman lah mengaji, ada nyaman. Nah dinta, jadi oleh karena itu, mudahan pondokan sihat bertahan. Amin. Apalagi uzur syar'inya, wal matari, matar itu hujan. Cuma ingatakan buntunglah uzur syar'i hujan itu barangkali bahari. Lah. Kita wayah ini ada diisi payung, ada diisi jas hujan, apalagi ada diisi mobil. Insya Allah ada kehujanan. Jadi nang langkarnya itu sekalipun hujan, nggih tatap aja tuh turun. Lawan masjid kita wayah ini kada sama lawan masjid bahari. Masjid zaman Nabi Muhammad itu lantainya pasir, tanah. Jadi munya hujan itu bisa apa? Bisa tergenang, bisa banjir. Paham? Nah, dinta munya dikarasi sembahyang, kalau kau masuk banyu ke hidung, ratan sujud. Paham?
Nah, oleh karena itu di kitab bejuri itu ada masalah jama. Arti jama itu juhur boleh ditandar ke sampai yang asar tandar ke juhur apabila hujannya di juhur. Paham? Hujannya di juhur sebelum bu usali hujannya labat dah ujar imam kita jama. Mengapa gerang? Karena kada diharap lagi asar itu karing. Mudahan paham insyaallah. Itu di dalam kitab bejuri itu boleh jama. Berarti dalil masjid orang bahari itu lantainya itu rendah, kedua lantainya tanah. Kita wayah ini langgar masjid kita lantainya tinggi kada? Perselin kada? Jadi kada ada alasan hujan itu kada Jumat. Paham insyaallah untunglah. Nah, hujan itu bu untungnya rahmat kada? Hujan itu sebenarnya rahmat itu apabila hujan itu malam. Kalau hujan siang itu bala. Takuni nang pengantinan. Merimara si dian kadang datangnya orang. Apa mengawat 3 kawah? Siapa nang memberi makan nih? Nang ibatang hari anjur ke pondok pesantren. Untung ada pesantren nang hakon siap memakan. Kada gegampangan berarti bala yang begawi kada kawa turun, yang sekolah kan memberi maras. Ramai kalau bentang. Jadi hujan siang itu adalah ujian banget tak. Nah jadi ulun tuh rajin maniring mana-mana santri di Martapura itu punya hujan turun berarti santri itu cangkal kada? Cangkal. Sekalinya libur orang rupanya kada turun semalam. Kan kaca cangkalan turun soalnya orang liburan. Nah jadi bu untungnya hujan itu rahmatnya malam, munya siang berarti ujian, diuji. Cangkal kakada kah? Rajin kakada kah? Nah, dicatat. Dulu waktu mondok ada asrama, waktu di sedap itu sekumpul depan. Gitu. Guru wayah tinggal di sebal sekumpul belakang. Asalnya sedap sekumpul depan. Guru ada majelis habis tengah hari zuhur. Seharinya pukul 1 itu hari muru itu nah. Jadi ada santri di pondok di asrama tuh membaca syair hujan. Syair nang ya latifan bil ibad ultuk bina was kil bilat. Mendengar ulun keluar ulun pada rumah. Oi, anak hujan kah? Guru pengajian. Hampir langsung menyair buka. Nah, dinto. Kada boleh maras kurang. Kita didoakan artinya munya siang jangan hujan. Munya anak hujan babila malam. Karena hujan malam itu apalagi jam guring. Imbah kawin lah ulang. Wah, rahmat banget. Nah, itu kita. Nah, sudah, jangan diingat itulah. Lintas. Hafal jurumiyah dulu. Terus, wa min syurutil jumu'ati. Wa min syurutil jumu'ati. Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatani. Dan di antara syarat-syarat Jumat yaitu 2 kali khutbah. Nah, jadi 2 khutbah itu adalah syarat sah Jumat. Cuma min litab'id di antaranya. Nah, berarti kan kitab ini matan nih. Ngaran matan tuh berarti ada lagi minha. Bahari bu untungnya bahari belajar lagi kayak pondokan kayak pian belajar ada namanya wasfu syarrin. Waw, sod, fa, shin, ra betasdid. Coba tulis. Wasfu syarrin. Sudah? Waw kanahkan ke bawah. Waw itu wajib Jumat.
Wow, wajib Jumat. Sudah. Kemudian shot. Ada kalau shot. Wasfu syarrin. Shot itu soh Jumat. Soh Jumat. Jadi wow, wajib Jumat. Shot, soh Jumat. Kemudian wasfu fa. Fa itu fardu Jumat. Anda ki fardu Jumat. Kita buka kena bejuri lah wajib Jumat 1 2 3 berapa tuh kaina pulang sah Jumat 1 2 3 ada tuh hitungannya tuh. Kemudian fardu Jumat 1 2 ada tuh hitungannya tuh. Buka kitab bejuri nggih. Nah kemudian syarrin ada shin ada ra. Shin itu syarat khutbah. Shin syarat khutbah. Ra rukun khutbah. Itu bahari wajib belajar tuh. Sebenarnya orang yang 40 bahkan bukan orang yang 40, setiap orang yang hadir Jumat seharusnya mengenal wasfu syarrin. Jadi wasfu syarrin itu wajib Jumat, sah Jumat, fardu Jumat, syarat khutbah, kemudian rukun. Ini harus alim nih. Harus alim. Kehendaknya itu ditulis buntunglah cari kartun ganal. Ini kehendak ulun nih. Kehendak ulun. Kehendak ulun tulisi kartun siapa bagus kaligrafi, tulisi wasfu syarrin. Cuma pian harus jelaskan wasfu syarrin. Wasfu syarrin itu artinya disifatkan jahat. Mun kada tahu dengan wasfu syarrin. Karena kada kurang bagus artinya. Wasfu itu kan sifat. Syarrin itu artinya jahat. Artinya sifat jahat apabila kada tahu dengan nang limang ini. Orangnya tolak Jumat. Berapa rukun khutbah? Apa syarat khutbah? Apa syarat sah wajib Jumat? Apa fardu Jumat? Ternyata kada tahu. Punya tahu Jumat itu 2 rakaat selesai. Kita menghendaki mudahan beilmu alim. Beilmu alim hanya beribadah. Jadi seharusnya orang-orang yang hadir berjumat itu harus kenal dengan wasfu syarrin. Paham? Kita ini ngalih juga hendak mencacah manusia. Jangan. Setiap orang keluar masjid tidak boleh keluar kecuali diulah pertanyaan. Berapa rukun khutbah? Bisa nyak ditahu kok. Nah, ninta. Padahal hadir orangnya beritaan. Kita menghendaki orang yang 40 itu harus alim wasfu syarrin. Paham ya lah? Nah, dinta. Jadi sama ini aja pondokanlah. Kayaknya pian punya pas belajar bejuri, ustad-ustad di sini. Ini pasan ulun guru Anwar. Ustad-ustad di pondok. Karena ketika belajar bejuri lah atau patul muin lah, karena tolong wasfu syarrin itu tulis wasfu syarrin, wawnya tulisi di situ wajib Jumat. Siapa-siapa wajib berjumat? 1 orang Islam, 2 laki-laki, 3 orang merdeka. Yang itu tadi. Itu kan wajib Jumat ngarannya. Paham? Cinta. Kemudian pulang apa syarat sah Jumat? Paham? 1 2 3. Apa fardu Jumat? 1 2 3. Apa syarat khutbah? Apa rukun khutbah? Paham insyaallah? Jadi tulisi kotak-kotak. Berarti 5 berapa? 5 kotak kah? Ada 5 kotak. Mudahan paham insyaallah. Ini penting nih. Ini penting nih. Punya perlu dikacai, tempel ke masjid. Tempel di masjid. Bapak dapang lawan kaum panitia dulu. Jangan setempel-tempel. Paham ya lo bentong lah. Jadi orang tuh membaca, rukun khutbah sekian. Syarat khutbah sekian. Wajib Jumat sekian. Itu harus alim tuh. Karena punya kada alim, orang itu disifati dengan jahat. Disebut namanya wasfu syarrin. Mudahan kita berilmu. Amin. Mudahan kita kawa berbagi ilmu. Amin. Ilmu itu kewajiban kita dan kewajiban orang lain. Mudahan jangan alim seorangan. Mudahan orang lain ikut alim berkat kita. Amin.
Ini nang hadir nih mudahan jadi orang alim berdataan nah. Amin ya Allah. Nah mudahan keingatan pandir guru Anur hari ini belajar. Sekalipun pian ada yang paham, setengah paham. Cuma mudahan kaina paham. Apa itu wasfu sarin? Wajib Jumat. Ya kan? Sah Jumat, fardu Jumat, syarat khutbah, rukun khutbah. Itu harus alim orang yang berjumat seharusnya. Paham insyaallah? Nah, dinta. Nah, jadi khutbah taniyar 2 khutbah. Jadi ngatakan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Wajib beda dengan khutbah hari raya. Khutbah sembahyang gerhana itu sunat. Paham buntang? Bahkan 2 khutbah itu buntungnya menampati 2 rakaat juhur. Juhur berapa rakaat? 4. Jumat berapa rakaat? 2. Khutbah berapa kali khutbah? 2. Jadi seakan-akan 2 khutbah itu menampati 2 rakaat juhur. Paham? Berarti 2 tambah 2 kan juhur 4. Sembahyang Jumat 2 rakaat. Khutbahnya 2. 2 tambah 2 kan mirip juhur. Sudah paham? Oleh karena itu khutbah itu wajib ada? Wajib. Munya tertinggal khutbah sama juhur itu kehilangan 2 rakaat. Nah sama itu. Nah kita lihat apa rukun khutbah. Terus Wa arkanuhuma, dan bermula rukun keduanya khutbah. Hamdulillahi ta'ala, 1 memuji Allah ta'ala. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada nabi. Wal wasiyatu bil taqwa, dan wasiat dengan takwa. Tahan. 3 rukun yang pertama jumlahnya 5. Jumlahnya 5. Rukun yang pertama itu adalah musyarakah. Rukun khutbah itu bu untungnya ada 5. Rukun khutbah ada berapa? 5. 1, 2, 3. Ini musyarakah. Musyarakah itu artinya di khutbah pertama ada, di khutbah kedua ada. Paham? Jadi khutbah pertama alhamdulillah, salawat lawan Nabi Muhammad, wasiat takwa. Khutbah kedua alhamdulillah, salawat lawan Nabi Muhammad, wasiat takwa. Berarti 5 potong 3 sisa 2. Kita lihat 2-nya terus. Sisa 2 terus. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, dan membaca ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu daripada kedua khutbah. Salah satu kedua khutbah tuh pian catat khutbah pertama. Catat ha. Khutbah pertama. Terus. Waddu'a'u lil mu'minina fil akhiri, dan mendoakan bagi orang-orang beriman pada khutbah yang kedua. Iya, akhir khutbah kedua. Nah berarti sama ini Bu Untung Ela, coba dengarkan guru. Khutbah Jumat, berapakah rukun khutbah Jumat? Jawabannya sama ini. Secara tafsil dengan secara ijmal. Paham? Secara tafsil dengan secara ijmal. Secara tafsil berapa guru? Secara tafsil rukun khutbah ada 8. 4 khutbah pertama, 4 di khutbah kedua. 4 tambah 4 8. Itu secara tafsil terperinci. Adapun secara ijmal khutbah itu ada 5 rukun. 1 alhamdulillah, 2 salawat lawan Nabi Muhammad, 3 wasiat takwa, 4 membaca Al-Quran, 5 mendoakan kaum muslimin dan muslimat. 5 secara ijmal. Sudah paham?
Cuman nang 5 ini kita tafsil. 3 musyarakah. 3 nang alhamdulillah salawat dengan wasiat takwa. Di khutbah pertama ada, di khutbah kedua ada. Paham? Nah, kemudian sisa berapa? Sisa 2. 2 nih ulah satu-satu. Membaca Quran di khutbah pertama, doa di khutbah kedua. Sudah paham? Berarti rukun khutbah. Khutbah pertama berapa rukun? Khutbah pertama berapa rukun? 4. Alhamdulillah, salawat lawan Nabi Muhammad, ittaqullah, wasiat takwa, qiraatul Quran. 4. Khutbah kedua berapa rukun? 4. Alhamdulillah, salawat lawan Nabi Muhammad, wasiat takwa, kemudian doa. Mudahan paham? Mudahan paham. Nah, ulan pasar nang hadir di sini, ini mudah-mudahan mau khutbah berataan. Amin ya Allah. Minta. Orang bahari itu kan kepingin anak alim yang nang maandak banyu butul aqua sampai 40 Jumat. Ada sama itu maandak banyu aqua di atas mimbar sampai 40 Jumat. Berapa bulan tak? 10 bulanan sekolah. Kan seminggu 4 Jumat. Berarti 10 bulan 40. Andakan ha. Kena diminumakan ke anak, mudahan anakku naik juga. Maksud naik tuh naik mimbar, lain tukang cat, lain. Paham kalau bantang. Orang bahari itu kan bintu ya Allah kepingin. Mudahan nih alim-alim nah. Nah, pasan guru Anor sama ini. Pian kayaknya mau nyamuk khutbah. Biasanya bu untung kan kita di kampung ada kalau khutbah bahasa Indonesia. Paham kalau khutbahnya bahasa hendak bahasa Arab, kita kadang pahamnya. Pahamilah, terkadang orang kampung tuh bener kadang mendengar juga agama kecuali hari Jumat. Namanya hari Jumat kau dicaramahi. Kalau kau terbuka hati berdengar. Nah, ketika pian alhamdulillah salawat, apalagi wasiat takwa. Nah, imbah wasiat takwa ini lalu ceramah agama. Bahasa Indonesia ceramah apa terbuat beberuncing, terbuat ubat kabi, terbuat nah macam-macam kemana lanturnya ceramah. Anu buntungnya ketika tuntung itu ulangi khutbah Jumatnya, rukunnya diulangi sekalipun pendek. Cara mau ulanginya kadang aleh sama ini. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat Quran. Berarti keempatnya ada kada? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Selesai khutbah Jumat. Sebenarnya khutbah Jumat itu paling nyaman. Yang ngalih itu takutannya. Paham? Ini mudahan berjiwa singa. Karena munya sudah berilmu, alim, jangan takutan naik apa? Naik mimbar. Nah, pegeraknya turunnya nyaman aja. Ya betangga juga. Nah, jadi oleh karena itu bu untungnya langkarnya nang apiknya apik pangarnya lah kita takutan kalau kunang ceramah nang bahasa Indonesia tuh nah memagat mualaf antara rukun karukun, apalagi isi ceramahnya ada mengaruan umpama. Nah, mudahan paham insyaallah paham. Jadi apiknya sama itu. Ada hati prabah pingsan. Itu gen anu buku khutbah paget 2. Rupanya hatib tuh kan disuruh khutbah kok. Ketika naik mimbar menggetar hatib. Madah kipas angin kada hidup cuma tapi bergerak. Padahal hari hujan anu palu kayak biji jagung. Menggetarna. Rupanya tak kancang paget 2. Imbah paget 2 pingsan hatib. Dinta abut kaum membawa kebuli ke rumah. Jadi gantiakan kayak Pak kadang ngali kada buntung naik sama ini. Alhamdulillah. Sarukun sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Rukun kedua, ittaqullah. Rukun kedua, ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa yang paling pendek? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Duduk. Imba duduk bangkit pulang. Khutbah kedua. Buku khutbahnya kan diisi. Cuma keingatan guru Anwar malah jadi. Khutbah kedua 4 rukun pulang. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Amin 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 amin. Allahumma firril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Alhamdulillah. Mujurang handapnya, untung aku ganti akan toh. Daripada nak ada mengganti, bisa orang mengganti. Nyaman kada khutbah teh bunta? Munya beilmu nyaman, mun kada beilmu kada nyaman. Sama itu aja kesimpulan. Mudahan paham insyaallah. Dinta. Berapa rukun khutbah secara tafsir? 8. Berapa rukun khutbah secara ijmal? 5. Pintar-pintar orang pondok di sini. Amin. Nah, terus. Mutahhiran dalam keadaan suci. Wa mastural aurati, menutup aurat. Nah, jadi wajib suci. Kada boleh hatib takantut. Kalau hari raya boleh lah. Hari raya seandainya tuh tekantut waktu mau khutbah rame-rame aja, jangan turun apa mam, aku bakantut jer. Idul Fitri, Idul Adha rame-rame aja. Cuma kalau sembahyang, kalau khutbah Jumat ini kan menampati 2 rakaat. Nah betul deh, khutbah Jumat menampati 2 rakaat zuhur, berarti khatibnya wajib apa? Suci. Kada boleh batal. Munya batal wajib apa? Turun. Mudahan alim. Dan khatibnya wajib menutup aurat. Cuma di depan khatib telanjang. Nah terus. Wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati. Dan wajib oleh duduk di antara keduanya khutbah di atas tumakninah salat. Iya, bujur. Wal muwalatu dan muwalat. Ya wajib muwalat, rukun ke rukun muwalat. Guru, khutbah itu wajib berdiri. Mirip sembahyang pang, pokoknya kayak sembahyang zuhur. Wajib berdiri. Nah, ternyata khatib itu raum, tahu raum? Hanyut, tahu hanyut? Ya raum. Anu pertigo, pusing. Anu barangkali entah itu ketinggian kolesterol atau darah tinggi, atau bisa juga raum itu gara-gara kurang darah, atau bisa juga raum itu gara-gara kurang duit. Hanyut. Nah, hanyut. Bolehlah khutbah berduduk. Bolehlah khutbah berduduk. Boleh. Asal kada kawa berdiri. Pertanyaan 1. Ngunya khutbah berduduk, kayak apa memisahnya antara 2 khutbah? Kalau berdiri kan bawa apa? Bawa duduk. Khutbah pertama berdiri, khutbah kedua berdiri. Memisah antara 2 khutbah bawa duduk, berarti duduk hukumnya wajib. Paham? Sekarang khatibnya sudah duduk karena pusing berdiri. Anu buuntungnya di dalam kitab bajuri itu wujubus sukut, wajib berdiam. Jadi jangan membaca qul huwallahu ahad, jangan berdoa rana. Jangan amin, jangan rana. Wajib sukut. Karena khatibnya sudah berduduk. Jadi mamis jangan khatibnya berduduk bawa berabah, jangan. Itu ada bekal. Kan punya khatib berdiri, bawa apa tadi? Bawa munya
Berapa kali munya sudah? Munya khatibnya berduduk, berarti bawa apa? Jangan berabah. Bawa apa? Bawa berdiam. Tuh, orang mengaji kitab tuh sama itu. Mudahan alim. Kada mau kada alim, kada mau alim, kada alim. Anu bu untungnya alim-alim bu untung lah. Kena munya alim-alim bu untungnya hanyar tajun ke masyarakat. Mun kada alim tajun ke masyarakat kena memberi supan. Paham ya kala? Berujung sorban di bahu aja hidup. Paham ya? Nah, ini bujur-bujur ngaji lah. Cangkal-cangkal mengaji. Mudahannya pintar-pintar alim-alim. Amin. Nah terus. Wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayatin. Dan bermula sholat berjamaah dan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Alhamdulillah fardu kifayah aja. Fardu kifayah aja kada fardu ain. Ya kanya fardu ain mai berdosa kita seberataan. Untung fardu kifayah berarti melanggar masjid beisi aja jamaahnya. Sekurang-kurang berjamaah berapa orang? 2. Ya kalau kita belajar naho sekurang-kurang jamak berapa? 3. Paham? Nah, sekurang-kurang jamak itu 3 kalau naho. Kalau fikih sekurang-kurang jamak 2 kan sembahyang berjamaah. Imam lawan. Nah, selesai. Jadi punya ada imam, ada makmum, selesai. Yang memberi maras tuh sama ini bu untung apa puga kam jadi kaum di kampung orang. Nggih, puga pang jadi kaum di kampung orang. Madam pada benua maadu nasib anu maanokan dakwah Nabi Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum sampai tuntung hendak kamat cangang ke berakang kada beurang. Kampung hantu rupanya. Iya, kamat sidin. Imbah kamat maju sidin. Sampai salam ternyata tatap sembahyang. Kalau ada masbuk, ada masbuk juga. Saurangan pang. Iya. Malam isuk ya hayo kayum pulang. Tuntung ya hayo kayum hendak kamat tatap saurangan. Cuma alhamdulillah imbah salam ada kawan seikong kan ada juga peningkatan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cangang ke belakang ada kawan seikong. Orang gila berabah. Alhamdulillah. Han berdua sudah. Minta malam isok. Ayo kayong tatap saurangan. Orang gila kada ada lagi datang. Rupanya disariki sako. Nah, dinta malam keempat kaum pintar. Mikrofon ini dibawa sidin ke rumah. Kan rumah kaum dihiga masjid. Jadi imbah ajan di masjid kaum bawa mikrofon ke rumah, masuk ke kalambu berabah. Sambil berabah, ya Hayyu ya Qayyum. Kada jadi datang orangnya. Yang penting dia kaum gajian seben bulan. Nah, kaum mungkin korupsi juga sekalinya. Mudahan kampung kita jangan kayak itu, amin. Mudahan kampung kita hidup jamaahnya. Minta. Anu bu untungnya ada panitia masjid curhat lawan ulun. Guru Anor. Pon. Masjid kami ini ganal Guru Anorai. Cuma jamaahnya sedikit. Orangnya kada banyak. Kayak apa Guru Anor caranya supaya banyak? Kan punya banyak kan panitia tuh himong. Jawaban ulun satu, hidupkan ilmu agama di masjid. Itu aja, hidupkan ilmu agama di masjid. Kayak apa caranya? Adakan majelis ilmu antara maghrib lawan Isya. Jadi punya ada pembacaan maghrib Isya nang nyata maghrib beurang, Isya beurang. Kita mahayal ya, mahayal. Ini alim nih, alim. Kita mahayal boleh. Sudah alim lah. Nah, sama ini. Pian kaina munya boleh ke kampung. Mudahan alim.
Gitu tuhaannya kadeda lagi matian. Karena pian sudah nang jadi tuha sudah. Nah, seminggu berapa hari? 7. Isi di antara 7 malam antara maghrib isya pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran tasawuf. Sudah paham? Nang 3 ini kita peruntukakan lawan orang nang tuha. Orang nang belajar fardu ain. Nini, acil, paman. Banyak kalau bisi paman pintol, paman nasi goreng. Nah, jadi 3 buteng sudah berisi. Sisa berapa malam lagi? 4. Ulahakan pengajian kekanakan. Ini kayak bebuhan pian nih. Bebuhan SD, bebuhan madrasah. Ulun guru di muka ini, ulun alhamdulillah abda ubis itu hafal bukan masuk pesantren. Di kampung antara maghrib isya hafal abda ubis. Minta perukunan hafal, rukun Islam 5 perkara. Jadi behari kami belajaran maghrib isya tuh buuntungai. Jadi seminggu tuh 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi belajar perukunan, belajar rukun iman, rukun Islam, rukun marukon, belajar nggi arwah kai behari melajari di masjid behari. Jadi antara maghrib isya tuh rame bederal. Jadi orang tuhanya 3 malam, kakanakannya 2 malam. Sisa berapa? Sisa 2. 2 ini ulah Maulid Habsi semalam, Senin malam Jumatnya burdah. Jadi kakanakannya ada, orang tuhanya ada, berarti seminggu full kada? Full. Mudahan karena hayalan sama itu bulik berita. Ulun ini mah ulahakan hayalan. Hidup mahayal aja kada kawa, apalagi menggawi. Mahayal tuh paling nyaman sudah. Marilah kita mahayal. Mudahan alim-alim. Kita jingok masjid. Itu rumah Allah. Pasar penuh. Wayah ini apa itu yang malam-malam lampunya banyak tuh apa namanya? Kapi. Masya Allah, matang-matang wifi gratis. Kopi gratis, banyak orangnya. Apa ngarannya hangout? Tahu hangout? Hang itu artinya rusak. Hang. Hapiku hang ya. Out itu artinya keluar. Berarti hangout itu punya keluar rusak. Nah, dinto. Jadi zaman sekarang mun hendak selamat masuk pondok. Paham? Mudahan kita selamat. Amin. Paham bu untunglah. Nang nyata dulu bu untungnya mudahan umur jangan terbuang-buang. Sekalipun umpama kada maksiat, cuma sayangnya umur. Paham? Mudahan kita menghidupkan rumah Allah. Bukan rumah kada ngaruan. Paham Bandirolan? Nah, ini rumah Allah nih. Ya rumah Allah nih. Munya kita menghidupkan rumah Allah. Mudahan rumah kita dibangunakan di surga kena. Jazau rumah, balasan rumah tuh rumah. Itu harapan kita. Nah, jadi kita boleh ke masyarakat meres hati. Ya kah? Banyak di pasar pada di masjid. Ya kalau kayak apa caranya? Keingatan Guru Anwar. 3 hari orang tuha fikih, tasawuf, tauhid. 2 hari belajar Quran, alif bata, belajar perukunan. 2 harinya kita maulid lawan Nabi Muhammad. Salawat lawan Nabi Muhammad. Insyaallah maghrib beisi, isya beisi, subuh beisa kena berpikiran pulang. Mudahan paham? Mudahan masjid di kampung kita makmur. Amin. Ini meri marah sandalnya aja kok dihitung. Kali 2 tuh sandal. Ya kalau kita terkadang beruntungnya ada enang rame maghrib. Sembilan maghrib tuh jemaahnya rame. Karena punya isya hilang saparo. Asalnya 2 saf, isya sesaf. Jingok sembahyang subuh hilang pulang saparo. Asalnya sesaf jadi tengah 2 saf. Itu yang miris hati. Kita kepingin kayak apa masjid kita makmur. Mudahan kita yang memakmurkan masjid Allah. Amin ya Allah. Nah terus. Wa kadza rawatibus sholati
Dan seperti itu juga sunat muakkad, sunat wal kusufani kita ulang. wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Dan salat hari raya dua hari raya dan salat 2 hari raya dan 2 gerhana dan witir yaitu sunat muakkad. Sunat muakkad itu 75%, 25 lagi wajib. Mudahan paham? Sunatun muakkadatun. Muakkad itu sunat bener. Sunat bener. Parak lawan wajib. Anu mudahan jangan tertinggal witir. Kalau mazhab Hanafi witir itu wajib. Cuma witirnya Hanafi wajib 3 rakaat dan wajib dipisah 2 dengan 1. Ulun ulang. Mazhab Hanafi salat witir wajib. Zuhur asar itu fardu namanya. Nya mazhab Hanafi itu fardu dengan wajib itu beda. Kalau kita Syafi'i fardu ia wajib, wajib ia fardu kecuali babul haji. Paham? Kecuali babul haji. Kalau mazhab Hanafi wajib, fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mazhab Hanafi itu fardu. Kalau witir itu wajib. Berarti wajib itu beda dengan fardu. Ujar mazhab Hanafi. Untung kita Syafi'i. Syafi'i witir napa? Sunat muakkad 75%. Salawi lagi wajib. Jadi sekalipun sunat muakkad jangan ditinggalkan. Ulun rancak bepapadahan jangan dipenghawai sunat. Sunat bagi imam kita, wajib bagi imam lain. Contohnya witir. Imam Syafi'i witir sunat. Abu Hanifah witir wajib. Oleh karena itu jangan tinggalkan witir. Mudahan paham. Jangan tinggalkan witir. Nah, dinto bu untung. Jadi sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya berataan. Sembahyang hari raya itu narami lah. Nah, ditata Idul Fitri dengan Idul Adha. Cuma pasan yang hadir di sini. Ini mudahan alim nih. Guru memberi oleh-oleh. Ada amplop lain. Ilmu. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada duit. Karena piyam beuntungai munya jadi imam hari raya Idul Fitri. Ingatakan takbir hari raya Idul Fitri itu takbirnya adalah mursal. Kalau Idul Adha takbirnya adalah muqayyad. Jadi sama ini Idul Fitri lah. Ini mudahan alim. Yuk mahayal jadi imam Idul Fitri. Jadi tuntung sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Itu alim. Karena takbir hari raya itu Idul Fitri itu mursal. Ketika sudah bertakbiratul ihram, takbir hari raya sudah habis. Sudah paham? Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, mudahan alim jadi imam Idul Adha. Amin. Ini calon-calon imam nih. Sekalipun masih menghafal jurumiyah tasrifan. Mudahan jangan sampai mengaji di sini. Istiqomah tuntung-tuntung. Insyaallah alim. Apa kada alim? Paham ya buntong? Nah, karena punya imam Idul Adha tuh takbirnya takbir muqayyad. Takbir muqayyad tuh apa? Akib. Paham mandirulun lah. Ulun memberi semangat ilmunya. Nah, mudahan alim. Mudahan berilmu. Nah, sembahyang imam Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Urang alim cangangan. Seharusnya Al-Fatihah. Berdoa. Habis sudah. Itu takbirnya mursal. Sekalinya jadi imam pulang Idul Adha. Kan imbah ditagurnya. Oh salah kah unda ujar. Idul Adha jadi imam. Sekalinya tuntung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah.
Salah, orang betak bir hanyar Al-Fatihah. Mudahan alim. Kusupani dua gerhana. Gerhana itu ada dua, ada gerhana bulan, ada gerhana bulan itu disebut namanya khusuf. Kalau gerhana matahari namanya kusuf. Kap ganti dengan kha. Jadi ada kusuf, ada khusuf. Kalau kusuf itu gerhana matahari. Kalau khusuf itu gerhana bulan. Paham insyaallah? Mengapa jadi sembahyang gerhana? Sembahyang gerhana itu menghinakan matahari. Maksudnya menghinakan orang yang menyembah matahari. Matahari patutlah jadi Tuhan. Bisa gerhana, bisa kadap, bisa didinding oleh bulan. Pian bisalah menggambar. Tulis gambar. Tulis bulat 3 buteng. Bulat, bulat, bulat. Coba tulis. Bulat, bulat. Kelereng kecil, kelereng kecil, kelereng kecil. Sudah? Sudah. Tulisi yang pertama bumi. Bulat pertama bumi. Bumi. Mungkin kada bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Melayu bisa Indonesia terserah. Sudah, bumi. Kemudian yang kedua bulan. Bulan. Di tengah bulan. Sudah. Kemudian matahari. Matahari. Sudah. Apabila bumi, bulan di tengah, matahari di ujung, gerhana apa? Gerhana bulan, gerhana matahari. Oi, apabila bulan di tengah, bumi, habis bumi, bulan, habis bulan, matahari. Pertanyaan, gerhana bulan, gerhana matahari. Pintar. Tamat SD kah? Gerhana matahari. Tulisi. Gerhana matahari. Berarti matahari didinding oleh bulan. Empat batakon. Gerhana matahari itu malam siang. Nyata banget siang. Kan gerhana matahari. Oleh karena itu, punya gerhana matahari biasanya kadap pada. Siapa nang mendinding matahari? Bulan. Sudah paham? Gambar yang kedua. Gambar. Atau jual menggambar? Gambar. Bulat lagi 3 buteng. Bulat. Sudah. Bulat. Andak bumi di tengah. Tulis bumi di tengah. Bumi di tengah. Nah, tasar aja sebelah bulan, sebelah matahari. Sebelah bulan, sebelah matahari. Sudah? Itu gerhana apa, Buntang? Gerhana apa, Bon? Iya, pinter. Gerhana bulan. Sudah paham? Jadi gerhana matahari dengan gerhana bulan itu termasuk sembahyang sunat di sababin mukarrimin, sebab yang besertaan. Mengapa jadi mukarrin besertaan? Ini sama ini. Apabila cincin bulan ketemu dengan cincin matahari, itu mulai gerhana. Nah, mulai situ sembahyang sudah. Paham? Nah, sasar beparaknya nah betangkop, tahu betangkop? Betumpang. Tahu betumpang? Iya, betangkop. Nah, pacul. Berarti punya pacul ampi sembahyang. Kada boleh sembahyang gerhana imbah. Gerhana. Jadi sembahyang gerhana pas rahatan. Sudah paham? Itu namanya sababun mukarrin, sebab yang besertaan. Pernah sembahyang gerhana di pondok harus. Jadi munya ada gerhana bulan, ulun mengharap diwan gurunya di sini, munya perlu ada bisi almanak. Almanaknya tuh ada gerhana bulan, tanggal sekian, jam dari jam sekian. Ulun menghendaki mudah-mudahan di pesantren ini setiap tanggal gerhana bulan mudahan sembahyangan dan khutbah. Karena kita terkadang di kampung kita amalkan.
Paham insyaallah lah? Jadi siapa memondok di sini, gerhana bulan pernah, gerhana matahari pernah, sembahyang istisqa pernah. Jadi karena boleh ke masyarakat, bahari di pondok pernah. Mudahan sama itu. Jangan jadi amaliyah itu penting, bukan deraba-deraba aja lah. Jadi ulun menghendaki ada bisi almanak itu cari almanak yang ada keterangannya gerhana dalam 1 tahun itu, umpama ada gerhana bulan ano. Nah, kayaknya diingat-ingat di pondok ada akan sembahyang gerhana. Mudahan paham? Terus sedikit lagi. Wa kaza, dan seperti itu juga sunat muakkad, rawatibus sholati, sunat rawatib. Wat duha wat tarawihu sunanun, dan salat duha dan salat tarawih yaitu hukumnya sunat. Laha, baginya salat duha dan tarawih, fadlun, ada kelebihan, wa sawabun azimun, dan pahala yang besar. Nah, sembahyang rawatib itu sembahyang qabliyah ba'diyah, disebut namanya sembahyang rawatib. Dengarkan ulun nang hadir, apalagi ke orang kampung, masyarakat di luar, ulun paling menekankan benar, sembahyang rawatib jangan ditinggal. 1, sembahyang sunat subuh. Sembahyang subuh itu ganal buntungai. Rakaatal fajri itu khairun minad dunya wa ma. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih abdal daripada dunia dan rumah. Sudah kada kayak orang rumah bakaca-kaca, kita bakaca juga cuma bakaca wang. Orang rumah beton, kita beton juga cuma betunduk. Kurang suai rabah, paham? Orang banyak berduit, seorang banyak hutang. Jangan tinggalkan sembahyang sunat subuh. Mudahan kita mun kada sugih harta, sugih hati berang. Ini mana nang susah duit, susah hati, yang bunuh diri itu. Jangan. Al-ghina laisa bikasratil mal. Sugih itu bukan banyak duit. Wa innamaul ghina ghinaun nafsi. Hanya saja sugih itu sugih hati. Kenapa sugih hati? Kawa babebari. Pemurah tuh anaknya di mana? Di hati. Jadi sugih itu. Paham insyaallah? Mengapa ada laut mati? Mengapa ada laut mati? Laut mati itu jadi laut mati, di situ kadada ikan, di situ kadada tumbuh-tumbuhan, asli mati. Mengapa jadi mati? Garamnya terlalu tinggi. Sampai-sampai iwak kada hidup, tumbuhan kada hidup. Paham? Nggih, mengapa? Ternyata laut mati itu jadi laut mati. Laut mati itu kadada bisi aliran sungai. Kadada bisi aliran sungai. Hidup ini mudahan jadi jangan pemalar. Hidup punya duit masuk ke kita, mudahan kita pemurah. Alirakan ke kawitan, alirakan ke mintuha, alirakan ke ipar, alirakan ke desanak, alirakan duit ke pesantren, alirakan ke majelis ilmu. Munya kada dialirakan karena duit mati, hati mati. Jadi sekali lagi, sugih itu bukan banyak duit, sugih itu hati ini kawa bersedekah. Mudahan paham? Mudahan paham insyaallah. Dinto bu untung ngai. Lawan bu untung ngai, kurang nang katujuh sembahyang sunat subuh itu 3 istimewa. 1, wakilatul munazaah bainal ahli, sedikit bakal laki bini. Guru Anor, ulun guru Anor rancak bakal lahi lawan abahnya. Kena bakal lahi. Seminggu tuh ada 2-3 kali bakal kancangan orang dulu lawan laki. Cuma ujung-ujungnya betas miyah. Nggih, anu tom om jiri juga. Imba bakal kalahi, bakawan pulang. Adalah guru amalan supaya jangan pengalahian. Amalakan sembahyang sunat subuh. Insyaallah laki pendinginan hati, bini pendinginan hati. Orang yang ketujuh sembahyang sunat subuh, insyaallah kadamu pengalahian di rumah tangga. 2, rezeki datang ke rumah. Rezeki datang ke rumah. Kan rezeki itu ada 2, ada rezeki itu diambil, ada rezeki itu datang. Mana nyamannya rezeki diambil lawan datang?
Datang tasbih jadi tangan. Nang kayak kabibitak gendang lawa atau baju kita jadi rumahnya. Datang nyamut sangkot. Paham Mandirolan? Anu amalakan sembahyang 2 rakaat. Yuk yang betoko. Yuk nang bejualan. Jangan tinggalkan sembahyang sunat subuh. Mudahan orang katujuh singgah manukar barang seorang. Ternyata sembahyang sunat subuh amalan penglaris bedagang. Paham? Yang ketiga, orang yang katujuh sembahyang sunat subuh hatinya insya Allah kada kepingin menggawi maksiat. Nang menonton nang kada baik, mendengar nang kada baik, berjalan nang kada baik, kada kepingin. Kada kepingin. Adalah orang kada kepingin makan durian. Adalah orang kada kepingin makan rambutan. Rapi Ahmad tahutan di rambutan. Aneh juga pada sugi sultan sudah. Ya Allah, cuma makan durian tahutan. Bebulu tuh aku jer. Kalau kita kurang rambutannya, kurang duriannya, berarti kan ada orang itu kada katuju. Kita nih kada usahagin rambutan, kada usah aja durian. Mudah-mudahan maksiat tuh kada katuju. Amin. Amalakan sembahyang sunat subuh. Paham salah? Nomor 2, jangan tinggalkan qabliyah zuhur. Buka kitab Bidayatul Hidayah, kitab Marakil Ubudiyah. Siapa sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, pundukan. Pian kada ada ulahan. Ya Allah, pian di sini ada masjid, ada lokal. Lokal ilmu, masjid ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Asrama guring, itu kada bisa dihitung. Jamban Bahira kada bisa dihitung. Di pondok ini ada masjid, ada musala, ada kelas. Kelas apa? Ilmu. Dilanggar belajar ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Mudahan jangan tertinggal beruntunglah. Mulai isok lah. Usahakan imbah sebelum zuhur berapa rakaat? 22. Siapa sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 70.000 malaikat. Dengarkan ulun. 70.000 malaikat memintakan ampun dosa kita kepada Allah sampai ke maghrib, sampai ke malam. Pian munya kada sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Rugi. Mudahan kau menggawe. Apalagi pondokan, susung datang. Jangan orang kamat baudo. Sebelum ajian baudo. Paham? Amalakan 4 rakaat sebelum. Mudahan paham? Nah, ini sebutin ge. Amalakan 4 rakaat sebelum asar. Siapa yang mengerja 4 rakaat sebelum asar, ujar Nabi Muhammad, ya Allah beri rahmat, beri kasih sayang kepada orang yang mengerja 4 rakaat sebelum asar. Mudahan kau ma'amalakan. Duha mudahan tagawi. Amin. Lah sembahyang tahajud mudahan kau digawi. Amin. Kemudian wa ammas saumu, kemudian puasa kah? Selagi akan datang, mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, ditolongi, mudah-mudahan umrah lawan haji, mudahan anak cucu kita saleh-salihah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana karami ya Rabbi bil Mustafa ghafir lana ma madah karami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madah karami Rabbi fanfa'na wadinal husna matihim wa amit tariqatihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan alim-alim bertahan.